Sudah beristri, dia masih berkesenian, itu seniman. Halo, salam jumpa, salam budaya, jumpa lagi dengan berita teater. Mumpung ini lagi di bioskop itu lagi diputarkan film Fantastic Beasts yang ketiga. Saya akan mencomot salah satu quotes dari J.K. Rowling, penulisnya. No story will live until someone want to listen. Tidak akan ada cerita yang akan tetap hidup sampai ada yang mau mendengarkan. Mantap. Ngomong-ngomong soal storytelling ya, kami kali ini menghadirkan seorang storyteller sekaligus teatrawan, yakni Mas Iwan RS. Tepuk tangan. Selamat datang Mas Iwan. Ya, selamat datang juga. Datang juga, iya. Iya, benar Mas. Saya juga diundang kok. Sama-sama diundang. Bener. Mas, ini sebenarnya bisa dibilang fetish saya. Saya itu selalu penasaran dengan nama orang. RS itu apa Mas kepanjangannya Mas? Rencananya sukses. Amin. Amin. Ya, dulu saya itu kan pernah sekolah ya. Oke. Di pesantren itu Kelapia itu. Oh. Jadi saya tuh agak malas sekolahnya karena ngurusi teater. Oke. Jadi ada gambling nih. Lulus atau dia lulus apa enggak sekolahnya nih. Oke. Makanya dikasihlah nama RS itu, Rambung Sekolah. Rambung. Jebule Rasito. Iya. Oh, dulu di Krapek ya Mas ya? Iya. Ali Maksum apa Ali anu? Maksum. Ya Ali Maksum. Oh, Ali Maksum. Saya juga dulu sempat di Ali Maksum. Sampean? Cuman 2 tahun yang ini loh yang apa Komplek H. Komplek Okay. mahasiswa. Oke. Yes, icip-icip aja Mas. Sultan Agung itu ya. Iya. Oke, gini Mas, jenengan ini katanya pendiri Sanggar Suto ya? Ya. Nah, Sanggar Suto itu sebenarnya apa Mas? Kan kalau nama sanggar itu biasanya identik dengan apa ya, kursus atau mungkin Kalau komunitas. Soto makanan gitu. Soto. Soto babat itu. Ya, bisa, boleh. Ya. Nah, kalau Sanggar Suto sendiri itu apa, komunitas apa atau apa Mas, perkumpulan apa Ya sebenarnya? dulu Suto itu terdiri dari beberapa kampus di ini kan, beberapa kampus di Jogja itu. Oke. Ada ISI, ada UNY, ada UMY, ada UIN kalau tidak salah. Oke. Ada 4 kampus itu. Itu kemudian kita berkomunitas. Di dalamnya itu ada seni rupa, ada sastra, ada teater. Kayaknya itu 3 itu, sastra, seni rupa, teater. Oh, intinya ini ya, sebuah komunitas yang memang Ya. ruang berekspresi mahasiswa-mahasiswa itu Ya, ya? mahasiswa. Oh, tapi itu kemudian apakah para pesertanya pada perkembangannya hanya mahasiswa ataukah boleh orang luar juga? Akhirnya kan ketika kita berkesenian kemudian sekolahnya selesai pada waktu itu orang pada bubar gitu loh. Okay. Patokan orang kesenian kan ini kalau kita masih bujang berkesenian, oke gitu loh. Tapi kalau sudah beristri, dia masih berkesenian, itu seniman. Oh gitu. Alhamdulillah. Berarti saya seniman. Ya. Patokannya itu Mas. Patokannya itu. Ukuran Benar. seniman itu dia punya istri tapi masih berkesenian. Itu seniman. Seniman. Oh, oke. Ini menarik ini biasanya bakal jadi potongan-potongan trailer nanti Pak. Oke, kalau gitu sekarang Sanggar Suto masih aktif nggak Mas? Masih prosesnya, masih. Oh. Tapi kita sanggarnya masih itu suka ngacak kumpulnya di teman-teman lama. Oh. Kalau dulu kan kita punya space sanggar sendiri. Sekre sendiri gitu. Dulu di mana Mas? Dulu sanggarnya itu di Kelapia juga. Oh, di Krepek juga. Oh, oke. Pindah-pindah. Oh, tapi sekarang pindah-pindah. Ya sekarang Oh. bergilir lah kita lebih ke ketemu door to door sama teman-teman. Kemudian kalau mau bikin karya ya kita kumpul dulu terus gitu. Nah, pandemi ini kan banyak ini Thomas, banyak grup-grup teater yang ya terpaksa harus berhenti dulu berproses. Ya ada yang berproses tapi ya hanya latihan tapi tidak ada pentas. Kalau Sanggar Suto sendiri ada proses apa Mas ini selama pandemi ini? Selama pandemi tidak ada. Tidak apa. Oh ya, konvensional ya. Sama aja jebol ya. Kan susah juga. Jadi kita turun dari TB ya, waktu itu kan pentas festival teater Jogja ya. Oh,
itu seminggu kemudian pandemi dan habis itu tidak pernah pentas lagi. 2020 Iya. terakhir ya. Oh, oke. Maret Jadi ya. 2 tahun, Maret ya. Maret. Benar. Jadi seminggu kemudian itu sudah nggak pentas. Oh, oke. Oh, sama Mas, saya juga dulu 2 minggu tapi saya dulu giliran itu juga teater festival teater. Oh, berarti sekarang Sanggarsuto sedang libur atau mulai proses lagi? Mulai ada rencana proses. Ah, oke. Ya. Habis Lebaran mungkin kalau coronanya sudah menghilang gitu ya. Oh. Kalau mungkin. Iya. Mungkin nggak menghilang ya. Kalau kata orang sih, corona itu mungkin nanti akan jadi seperti flu biasa. Gitu. Konon sih gitu. Kok jadi kemelinti ya? Tapi ya berdoa saja Mas. Semoga karena ya kayak flu sekarang, flu biasa kan sebenarnya dulu. Konon flu yang berat di zaman flu Spanyol itu kan sebenarnya flu yang kita hadapi sekarang gitu. Ini siapa sih narasumbernya? Oke, maaf ya Mas ya. Saya maafkan. Alhamdulillah, belum padahal ya. Belum lebaran udah maaf-maafan. Oke Mas. Kalau ini juga menarik. Kalau pengalaman Mas sendiri selama di Sanggarsuto ini sampai sekarang masih megang Sanggarsuto Mas? Atau Biwujudihi keadami itu loh. Ada tapi tidak ada. Tidak bisa dipegang. Seperti omongan ya Mas ya. Nah, kalau Mas sendiri ya masih jadi motor lah. Oke. Kalau ketuanya itu Mas Ferry Ludianto itu. Oh, Mas Ferry. Oh, ya. Habis ini nanti ini Mas. Mas Ferry ada. Mas Ferry ada nanti sama Mas Gundi nanti gilirannya. Tapi nggak tahu nanti ditayangin Mas ini dulu, Mas Ferry dulu nanti kita lihat ya. Nah itu, Mas Ferry sekarang yang megang. Ya ketuanya dulu. Oh oke. Semenjak kita tidak pentas lagi tercatat Ferry Ludianto di administrasi. Berarti Mas Ferry itu khusus ketua bagian yang nggak aktif ya? Ya karena dia hobi jadi ketua. Oh gitu. DRT-nya juga ketua. Passionnya jadi ketua ya Mas. Oke. Nah, kalau Mas sendiri di Sanggarsuto apa Mas? Aku campur tangannya. Sutradara lebih ke sutradara. Berarti selama ini kalau misalnya teater. Ya. Oh, oke. Kalau ada pentas teater biasanya memang Mas Iwan yang garap ya. Oke. Nah, ini juga tadi saya sempat ini kan memberikan sedikit spoiler bahwa Mas Iwan ini juga seorang storyteller. Nah, ini juga menarik Mas karena memang aku lihat belakangan ini fenomena storyteller sudah mulai hidup lagi seperti dilakukan oleh Kak Ayo itu ada Ayo Dongeng Indonesia Kak Ayo ya Ayo Dongeng Indonesia dan Rona Mentari dan sebagainya. Nah kalau Mas Iwan sendiri kan dulu berangkatnya dari teater kok jadi storyteller itu gimana ceritanya Mas? Itu kan karena ada kalimat begini bahwa sutradara yang baik adalah pencerita yang baik. Benar. Makanya saya, kenapa pencerita yang baik? Oh, berarti yang harus saya lakukan adalah menjadi pendongeng nih. Gitu. Langkahnya begitu. Benar. Memang begitu. Oh, terus apa? Sangat ini ya, cak sekali ya. Mbok dipanjangin apa? Oh, dulu tuh saya lihat nontonin. Mbok cerita apa yang membuat jenengan tiba-tiba tuh? Sebagai apa? Iya, maksudnya kok tertarik menjadi storyteller? Kan itu kan sebenarnya tidak banyak orang memiliki ketertarikan itu, Thomas. Apalagi mungkin bagi orang-orang dewasa ada mereka yang sebenarnya merasa nggak pede tampil di depan anak-anak. Malah lebih nggak. Kalau aku pribadi malah lebih nggak pede tampil di depan anak daripada tampil di depan orang dewasa. Nah, itu apa yang membuat Mas ter-challenge untuk menjadi storyteller? Apa yang men-trigger itu loh, Mas? Kalau aku ini ya lebih ke edukasinya ya. Lebih ke edukasinya bahwa anak-anak itu kan kalau itu lembaran putih dia mau diapakan. Jadi lebih mudah orang itu menanamkan nilai itu sedini mungkin itu lebih mudah daripada kita sudah tua gitu loh. Itu lebih enak, lebih dapat lah gitu. Dia akan teringat terus. Apalagi dengan cerita. Bahwa cerita itu mempunyai sangat kekuatan. Cerita itu miracle, keajaiban yang sangat luar biasa menurut. Dalam kitab-kitab agama apapun itu 80% itu hampir semuanya cerita. Iya benar sih, benar. Kita waktu kecil sampean mungkin waktu kecil nonton yang film yang paling lama itu masih ingat gitu loh. Tapi utang sampean sekarang pasti sudah lupa. Karena kekuatan cerita. Hutang itu suatu hal yang paling mudah dilupakan. Yang paling mudah mengingatkan adalah cerita. Benar. Makanya menanamkan
nilai. Kalau kita kan sudah rusak-rusak ya, kita nanamkan nilai ke mereka lah, kita wariskan gitu. Itu lebih ke anak-anak. Oke. Itu jamilannya surga itu besok. Amin, masya Allah, alhamdulillah. Ada tempat tersendiri untuk orang-orang yang suka mencintai anak-anak. Suka mencintai anak-anak. Wah, menarik ini. Nah, terus Mas sendiri ketika mendongeng itu menggunakan kalau kebanyakan orang yang berangkat dari teater ya, setahu saya itu mereka biasanya menggunakan pendekatan teater untuk bercerita. Ada yang juga menggunakan teknik mendongeng konvensional, misalnya ya yang seperti ketahui, misalnya mengubah suara atau mungkin bermain dengan boneka atau mungkin menggunakan alat musik, ukulele dan sebagainya. Kalau Mas Iwan sendiri ketika dongeng itu stylenya lebih suka yang kayak gimana, Mas? Styleku kayak ini sebetulnya monolog itu, Mas. Wamen sebetulnya aku ngadopsinya sebetulnya dari monolog itu. Karena sama aja mendongeng dengan monolog itu, karena monolog itu kan istilah teater biasanya digunakan untuk orang-orang dewasa, teater dewasa misalnya dia. Tapi sebetulnya monolog dan dongeng sama aja, sama-sama bermain sendiri dia dalam panggung. Benar. Aja. Tapi Mas sendiri memang sasarannya untuk mendongeng itu apakah Mas yang mendatangi anak-anak atau memang ada event yang Mas gelar atau memang lagi ada event misalnya festival mendongeng atau gimana biasanya? Enggak, biasanya aku kan udah agak terkenal ya di dongeng itu ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi cara mendekatinya aku menunggu WA itu. Ini sekaligus kode ya, Mas ya. Mas hari ini kosong enggak? Oh iya gitu. Ya Ramadan biasanya perayaan hari besar gitu kan, itu banyak juga. Puasa ini saya hampir setiap hari ya. Oke. Di TPA sekolah? Di TPA sekolah gitu loh. Oke. Wah, nah kalau bawa cerita biasanya apa? Kalau saya pengalaman kebetulan istriku kan juga seorang pendongeng, Mas. Iya. Biasanya Rona itu bukan. Itu istrinya orang, Mas, bukan. Rona Irama. Enggak, istriku punya grup dongeng namanya. Waduh, malah jadi promo ya. Iya, enggak apa-apa. No, namanya Teh Tarik Rasa Fanta. Masih baru sebenarnya, masih baru Teh Tarik Rasa Fanta namanya. Nah, dia kalau misalnya pas diundang mendongeng di TPA itu biasanya dari request, Mbak nanti bawain nabi-nabi. Nah, masalahnya kan ada beberapa malah ada yang walaupun diundang TPA jangan nabi-nabi, soalnya nabi-nabi sudah sering. Kalau Mas sendiri biasanya kalau kayak gitu gimana? Bawa ceritanya tuh, Mas? Ya bisa ke nilainya aja sih sebetulnya. Saya jarang membawakan cerita nabi-nabi itu. Oh, malah jarang ya, Mas? Jadi ada nilai kebaikan di situ saya sampaikan itu. Jadi cerita apapun asalkan ada nilainya itu ya, Mas ya. Ada nilainya. Oh, oke. Nah, dan harus punya pendongeng itu harus punya stok cerita kan. Saya tuh sering diundang di satu tempat dongeng ya, sampai beberapa kali gitu ada. Itu lupa saya itu pernah dongeng di sini apa gitu. Kalau misalnya saya mengulang cerita pasti mereka akan teriakan, wis tahu. Itu berat bagi anak kecil ngomong gitu. Iya, itu saya langsung down itu bisa. Iya. Perasaan ingin bunuh diri itu kan. Sampai gitu ya. Anak-anak destroyer loh mereka. Bener. Tahu ngopo nang kene metu. Lebih jujur ya anak-anak itu, Mas. Dia ada apa ya? Dia lebih kuat kan ingatan mereka kan cerita. Kak Ivan pernah cerita? Pernah tuh. Udah aku ulang lagi cerita. Oh ini juga pernah. Aku sampai bingung cerita apa gitu loh. Sekarang mau apa? Cerita dewe. Karena saya jengkel gitu pengen ninggalin tempat itu. Saya punya beban harus menerima amplop itu kan. Bebannya harus menerima amplop ya, bukan harus bercerita ya. Sangat kapitalistik sekali. Ya. Nah, ini Mas, ya mungkin salah satu itu pengalaman. Nah, ada lagi nggak Mas pengalaman yang paling berkesan ketika mungkin ketika awal-awal mendongeng itu kan peralihan dari Mas dari seorang teatrawan kemudian mencoba dunia dongeng itu ada ini nggak Mas? Saya tidak beralih loh ya, artinya saya bawa mendongeng itu tetap berteater. Oke. Menjajal dunia. Oke. Ya ada beberapa hal, misalnya saya tuh pernah dongeng di orang tunarungu ya, campur di SLB Bandung. Itu campur tunarungu, terus dia tunawicara dikumpulin jadi satu. Waduh. Wah, itu kan gimana? Akhirnya saya mendongeng dengan metode agak dilebar-lebarkan semuanya itu kayak jenis pantomim gerakannya gitu ya. Tapi tetap verbal. Tetap verbal, kan ada yang ini juga, ada yang bisa mendengar juga, tapi dia tidak bisa bicara gitu. Itu berhasil Mas, karena ruangnya ternyata, ruangnya itu
mepet-mepet itu loh. Jadi energi mereka saling nyambung ketika yang lain tertawa. Gitu. Suatu hari dia mengundang lagi karena sukses kan. Wah, ini hebat sekali nih pendongeng ini gitu. Bisa menaklukkan anak-anak yang tunarungu, tunawicara gitu loh. Kemudian tunanetra gitu loh. Luar biasa ini pendongeng, luar biasa sekali di sana. Sampai diundang lagi. Tempatnya bisa-pisah. Yang tunanetra di sana, yang tunarungu di sana, yang tunawicara di sana. Itu ya Allah, saya itu sedih sekali itu. Gagal dongengnya, gagal. Cerita dia ngobrol sendiri, sana ngobrol sendiri, enggak ada yang enggak dengar. Gimana ngobrolnya Mas? Tunawicara kok ngobrol? Enggak, maksudnya ada kan tunawicara itu kan dia. Yang tidak bisa tidak melihat juga begitu. Dia mendongeng itu. Ada suara nih. Kayak gitu. Itu agak ternyata butuh teknis sendiri mereka untuk menangani orang-orang yang harus mendongeng di anak-anak yang istimewa lah ya. Berarti memang ruang ini juga berpengaruh ya Mas? Ruang itu sangat berpengaruh. Benar. Dan energi mereka ini sangat kuat sekali. Maka ketika dikumpulkan dengan berbagai macam tuna, itu kenapa bisa berhasil gitu loh. Tapi ketika dipecah malah ya Mas ya. Iya. Ada apa ini? Tuna. Ikan ya. Oke. Wah itu aku juga nggak terbayangkan Mas. Aku kalau nyoba seperti itu mungkin aku juga nangis mungkin. Iya. Memang ini ya mungkin salah satu derita seorang performer itu kalau ketika penonton tidak bisa mengapresiasi kita.